Tragedi Kamis Kelabu. Narasi wafat manusia teragung. Dalam perjalanan pulang dari haji terakhir, haji wada', kafilah itu berhenti di Ghadir Khum. Nabi berdiri di tengah ribuan manusia dan menyampaikan amanat yang dikenang sepanjang sejarah. Di hadapan umat, beliau mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan menegaskan kedudukan Ali sebagai pemimpin setelah beliau. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dzulhijjah berlalu, Muharram datang dan berlalu pula. Beberapa waktu kemudian bulan Safar membawa hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah. Sepulang dari haji itu, Fatimah mengalami sebuah mimpi. Ia melihat Al-Quran yang ada di kedua tangannya terbang membubung ke langit. Dan dirinya ikut terbang di belakangnya. Al-Quran itu menyeru, terbang, dekatlah kepadaku. Terbanglah ke langit. Ia menoleh ke belakang. Bumi terlihat bercahaya terang, disambar petir dan kilat. Ia bergegas ke bilik ayahnya dengan wajah penuh tanda tanya. Ayah, aku telah melihat Al-Quran terlepas dari kedua tanganku. Nabi menjawab dengan suara yang lemah. Setiap kali aku menyeru, niscaya dijawablah seruanku. Dan sungguh Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 2 kali dalam tahun ini. Tangis Fatimah pecah. Duka itu bukan duka biasa. Tubuh sucinya roboh dalam pelukan ayahnya. Nabi berusaha tersenyum untuk menenteramkan putrinya. Mengusap kepalanya dan berkata, janganlah bersedih, bahagialah. Engkaulah ahlul bait pertamaku yang akan segera menyusulku. Fatimah mengusap air mata dan memeluk tubuh ayahnya sangat erat. Dalam bilik itu hanya ada seorang ayah yang mengetahui bahwa waktunya di dunia telah mendekati penghujung. Dan seorang putri yang hatinya telah menangkap sesuatu yang belum sanggup diucapkan oleh siapapun. Di Madinah, kabar bergerak dari utara. Kerajaan Romawi mengerahkan pasukan untuk membersihkan wilayah kekuasaannya dari pemeluk Islam, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Nabi, meskipun tubuhnya mulai lemah, tidak membiarkan ancaman itu berlalu tanpa balasan. Beliau memerintahkan setiap lelaki yang sehat jasmani untuk bersiaga perang di bawah komando Usama. Nabi keluar dari rumah, mengenakan selimut dan menyerukan agar pasukan segera bergerak meninggalkan Madinah. Beliau bahkan memberikan peringatan yang tegas. Allah melaknat orang yang tidak mengikuti pasukan Usama. Pasukan itu bergerak, Madinah sunyi. Namun kabar tentang keadaan Rasulullah semakin berat sampai ke telinga mereka. Kemudian beredar pula kabar bahwa Nabi telah wafat. Pasukan itu mengurungkan keberangkatan kembali ke Madinah dan segera menuju rumah Rasulullah. Rumah kecil itu kemudian dipenuhi manusia. Orang-orang datang berdesakan. Suara bertumpuk dengan suara. Kegelisahan berubah menjadi kegaduhan. Kegaduhan berubah menjadi kebisingan. Suara-suara bersahutan seolah tidak memberi ruang bagi suara manusia termulia yang sedang terbaring lemah di hadapan mereka. Di tengah suasana itu Nabi meminta dengan suara parau secari kertas dan setangkai pena. Suara beliau yang parau seolah ditelan kebisingan. Permintaan itu tidak diberikan. Sebaliknya terdengar suara yang menolak. Ada yang mengatakan bahwa Rasul sedang mengigau, meracau karena sakitnya. Terdengar pula ucapan, cukuplah kitab Allah bagi kita. Al-Quran saja sudah cukup bagi kita. Suara-suara itu semakin ramai. Perdebatan terjadi di bilik Nabi ketika beliau sangat lemah. Permintaan beliau untuk menuliskan sesuatu yang akan menjadi pegangan umat setelahnya tenggelam di antara kegaduhan manusia. Suara beliau yang meminta secari kertas dan setangkai pena tertelan oleh kegaduhan orang-orang di dalam bilik. Akhirnya Rasulullah menyuruh mereka keluar. Mereka pun keluar dari rumah. Rumah itu kembali tenang. Di dalamnya ada Rasulullah yang terbaring, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Di luar rumah, Madinah sedang bergerak menuju hari yang belum diketahui oleh siapapun.
Di dalam rumah Nabi masih mengemban amanat terakhirnya. Di luar rumah, suara-suara manusia telah mulai menentukan arah yang akan ditempuh umat. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tubuh Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat lemah. Nabi Muhammad rebah di ranjangnya. Dari bilik yang muram itu terdengar suara parau memanggil, Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Mereka berkumpul di sekitarnya. Selamat datang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian dibelas kasihi oleh Allah. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepadanya. Karena sungguh sudah dekat waktu perpisahan kita. Bila tiba ajalku, ku minta Ali memandikanku. Fudail bin Abbas menuangkan air. Dan Usama bin Zaid membantu kalian berdua. Kafanilah aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika sedang memandikan aku, letakkanlah aku di atas tempat tidurku di rumahku ini, yang dekat dengan liang kuburku nanti. Setelah itu, kalian keluarlah sejenak meninggalkanku. Pertama yang akan mensalatiku adalah Allah, dilanjutkan oleh para malaikat semua. Sehabis itu, masuklah kalian berkelompok-kelompok dan lakukanlah salat untukku. Ia menghela napas, kemudian cahaya kedua itu pun mengangkasa. Diiringi armada malaikat utama, menemui kekasihnya di altarnya yang suci. Roh Muhammad melesat melintasi langit demi langit, meninggalkan jasad sucinya dalam pangkuan Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Al-Husain. Rumah kecil itu diliputi duka. Ali berdiri di hadapan jasad Rasulullah dan berucap, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Kami bersaksi bahwa kau telah menasihati umat dan berjuang di jalan Allah, memuliakan agamanya dan menyempurnakannya. Ya Allah, jadikanlah kami salah satu dari mereka yang mengikuti apa yang Nabi gariskan. Keluarga mengikuti doanya dari luar. Suara-suara itu pelan tertahan oleh isak dan tangisan. Ali kemudian mengurus jasad Rasulullah. Fudail bin Abbas menuangkan air. Usama bin Zaid membantu di sampingnya. Mereka menjalankan amanat Nabi. Ahlul Bait sedang mengurus jasad manusia yang paling mereka cintai. Namun di seberang kota, sejarah telah bergerak. Di sebuah balai bernama Sakifah Bani Sa'idah. Orang-orang telah berkumpul, suara-suara mulai meninggi. Klaim-klaim mulai diajukan. Ada yang mengatakan kami dari kaum Ansor, kamilah yang berhak. Yang lain membantah, kamilah kaum Quraisy, dari kami Nabi diutus. Suara-suara bersahutan, saling mengklaim, saling menuntut, saling berebut. Sebuah tangan terulur, sebuah baiat diucapkan, sebuah keputusan telah diambil. Sementara itu, di rumah yang lain, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbujur dan belum selesai dimandikan. Di satu tempat Ali mengurus jasad sang Nabi, di tempat lain kekuasaan sedang diperebutkan. Di satu rumah Fatimah masih berhadapan dengan kehilangan terbesar dalam hidupnya. Di Sakifah, manusia-manusia telah berbicara tentang siapa yang akan memimpin. Rasulullah belum selesai diurus, jasadnya belum mengering, tetapi kekuasaan telah selesai diputuskan. Tanah belum menutup jasad Nabi, tetapi tangan-tangan telah bergerak menentukan siapa yang akan menggenggam kekuasaan. Yang satu sedang memandikan jasad Rasulullah, yang lain sedang berbagi kekuasaan dan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa setelah Nabi wafat. Kemudian keputusan dari Sakifah bergerak keluar. Baiat diperluas. Apa yang dimulai sebagai pertemuan tergesa-gesa berubah menjadi keputusan yang harus dihadapi dan diterima oleh seluruh penduduk Madinah dan Jazirah. Sementara keluarga Nabi masih berada dalam duka dan menyelesaikan kewajiban terhadap jasad manusia termulia sebagai sebuah babak baru setelah wafat Nabi. 7 hari berlalu, Fatimah tenggelam dalam kesedihan. Pada hari ke-8 ia keluar. Para wanita mengelilinginya. Langkahnya gontai menuju pusara Rasulullah. Di sana ia roboh dan memeluk makam ayahnya. Oh ayahku, kau tinggalkan putrimu sebatang kara. Punggungku seolah patah
dan hidupku telah berakhir. Ia menangis lama di atas tanah itu. Namun tangis Fatimah bukan sekedar tangis seorang putri yang kehilangan ayah. Ia adalah tangis manusia suci yang menangisi tragedi yang dialami oleh ayahnya setelah wafat. Ia melihat bangunan yang didirikan oleh Rasulullah dengan wahyu. Pengorbanan, darah, dan air mata berada di persimpangan. Ia melihat umat yang baru saja kehilangan Rasulullah bergerak menuju arah yang tidak direncanakan. Air mata Fatimah membawa duka yang lebih besar daripada kehilangan seorang ayah. Di balik tangisnya terdapat kesaksian Ahlul Bait atas sebuah sejarah yang baru saja berubah arah. Ia tidak hanya kehilangan Rasulullah dari sisinya, ia sedang menyaksikan amanat Rasulullah berhadapan dengan ambisi kekuasaan. Ia kemudian bangkit dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia memeluk erat kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain dan memandangi wajah keduanya lama-lama, seolah sedang menghafal sesuatu yang kelak akan menjadi kenangan yang menyedihkan sekaligus amanah. Di hadapannya berdiri dua cahaya Ahlul Bait yang akan membawa beban sejarah jauh melampaui usia mereka. Rumah itu tetap berdiri, pintunya tetap sama, dinginnya masih menyimpan suara yang dahulu memenuhi ruang-ruangnya. Tetapi orang yang biasa duduk di ambangnya, orang yang kedatangannya membuat rumah itu bercahaya oleh risalah dan wahyu, telah kembali kepada Tuhannya. Dan dari rumah kecil itulah kesunyian baru dimulai. Oh Muhammad, lumpang tempat kau menumbuk gandum terlalu mewah bagi kami. Pelepah kurma yang menjadi atap bilikmu sungguh teduh di atas kepala kami. Dari pintu rumahmu yang reot, betapa merdu di telinga kami. Suaramu yang parau meminta secari kertas dan setangkai pena saat terbujur sakit sungguh mengiris hati kami. Teriak-teriak dan celoteh bersahutan yang membising saat kau terbaring lunglai telah membakar hati kami. Tangisan panjang yang memecah hening malam ketika putrimu memeluk jasad sucimu sungguh menghantam dinding jiwa kami. Maafkan kami yang hanya merayakan kelahiranmu tapi tak meratapi kepergianmu. Maafkan kami. Maafkan kami.